5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 7, perkembangan teknologi, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Nah, pagi hari Siti itu menerima pesan singkat atau SMS dari Lani melalui ponsel milik ibu. Rupanya Lani mengajak Siti untuk berenang bersama. Siti meminta izin kepada ibu untuk pergi berenang bersama Lani dan Dayu. Ibu mengizinkan Siti pergi berenang. Ibu meminta Bibi untuk menemani Siti pergi berenang. Berenang merupakan olahraga yang baik loh adik-adik. Pada saat berenang, semua otot kita itu bergerak. Namun kita itu harus waspada akan bahaya berkegiatan di air. Bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang adalah tenggelam adik-adik. Nah, agar tetap selamat saat berenang, kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir atau bisa berenang ya adik-adik ya. Jadi jangan kalian berenang sendiri. Apa saja upaya yang dapat kita lakukan nih adik-adik untuk menjaga keselamatan diri saat berenang? Nah, upaya apa saja ya? Yang pertama adik-adik saat berenang gunakan pelampung ya. Lalu yang kedua lakukan pemanasan terlebih dahulu untuk mencegah adanya cedera. Yang ketiga kalau berlatih berenang itu di kolam yang dangkal dulu, jangan langsung di kolam yang dalam adik-adik. Yang keempat adalah tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Jadi itu upaya untuk menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. Lakukan tahapan-tahapan berikut sebelum berenang adik-adik. Yang pertama, pastikan pakaian yang dikenakan adalah pakaian renang. Yang kedua, lakukan pemanasan sebelum masuk ke kolam renang. Dengan adanya pemanasan ini berarti kita sudah mempersiapkan otot-otot kita adik-adik, sehingga otot kita sudah lentur dan tidak akan cedera saat berenang. Yang ketiga, lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang ya. Yang keempat, lakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam yang dangkal dulu. Itu tahapan sebelum berenang ya. Lalu kenakan pelampung agar lebih aman. Adik-adik setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelepon ibu. Dayu minta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Dayu sangat bersyukur loh karena ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Nah adik-adik, telepon ini adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang. Nah adik-adik, di sini kita akan belajar mengenai alat komunikasi tulisan. Nah sejak zaman dahulu nih adik-adik, komunikasi secara tertulis itu sudah mulai dilakukan. Ada surat yang
ditulis pada daun lontar. Daun lontar ini daunnya sangat agak lebar adik-adik, jadi bisa untuk ditulis. Nah, selanjutnya surat itu ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat itu tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Nah, biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu adik-adik. Namun, pada abad 21 ini mulai dikenal yang namanya surat elektronik atau surel atau email sekarang ya adik-adik ya. Nah, surel ini dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Bahkan sekarang bisa pakai handphone. Nah, melalui surel atau email ini, pesan itu dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja hal tersebut sangat membantu komunikasi adik-adik. Nah, kini surel itu bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi adik-adik. Sekarang ada WhatsApp ya dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, dari bacaan tadi, mari kita lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Nah, yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi yang pertama adalah pastinya surel ini ya. Ini kan teknologi komunikasi yang canggih. Lalu daun lontar tidak. Pesan singkat? Iya, sekarang ya mudah sekali. Surat juga tidak. Ponsel? Ya, ini hasil teknologi komunikasi. Amplop tidak. Komputer? Ya, komputer ini juga. Lalu internet. Kalau buku juga bukan termasuk dalam hasil teknologi komunikasi. Adik-adik, temukan kalimat utama dari tiap paragraf, lalu tuliskan nih ringkasan teks alat komunikasi tulisan. Misalnya di sini paragraf yang pertama itu kalimat utamanya adalah sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Paragraf yang kedua, selanjutnya surat itu ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Nah, paragraf yang ketiga ya adik-adik ya, ini ya. Paragraf yang ketiga itu pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Lalu paragraf yang keempat itu kini surel itu bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Nah, dari kalimat-kalimat utama ini kalian bisa membuat ringkasannya. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Setelah mendapat izin dari ibu, Dayu dan teman-teman itu segera menuju rumah Siti. Mereka mendapat tugas untuk mencari informasi mengenai alat komunikasi. Siti akan mencari informasi di internet. Dayu akan mencari informasi dari buku-buku dan majalah. Lani akan menelpon pamannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi. Udin membantu meringkas hasil informasi. Edo akan menuliskannya pada sebuah buku. Benny bertugas membuat gambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Dayu dan teman-teman ini memiliki keterampilan yang beragam atau berbeda-beda. Nah, dapatkah kerjasama dapat terlaksana jika kita memiliki kemampuan yang beragam? Tentunya bisa adik-adik. Dengan kemampuan yang beragam, maka kerjasama itu bisa dilakukan karena kita bisa berbagi tugas dengan adil sesuai dengan kemampuan kita, sehingga ya tugas-tugas kita akan cepat selesai. Nah, adik-adik, buatlah kelompok nih yang terdiri dari 5 orang. Nah, tuliskan kemampuan
kemampuan khusus yang dimiliki oleh teman-teman kalian itu. Nah, contohnya di sini ya. Misalnya Kak Citra punya teman Zahra. Oh, Zahra itu kemampuannya pandai melukis. Lalu Edo itu hebat bermain bola. Lalu misalnya Hani misalnya pandai melukis, Siti mahir menari, lalu Wawan itu bagus dalam bernyanyi. Coba cari tahu keahlian khusus dari teman-teman kalian ya. Kalian cari tahu 5 teman kalian saja. Adik-adik, kemampuan dan keterampilan setiap orang itu berbeda-beda. Namun perbedaan itu tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Nah, dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi nih adik-adik. Nah, hal tersebut itu dinamakan kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, itu kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Itu namanya kolaborasi ya, perbuatan bekerja sama. Kerjasama itu merupakan pengamalan sila keempat Pancasila adik-adik yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sesuai dengan sila keempat nih. Nah, apakah kemampuan setiap orang itu sama adik-adik? Tentunya tidak ya, kemampuan setiap orang itu pasti berbeda-beda. Lalu adik-adik, bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Nah, sikap kita ya seharusnya tetap menghargai perbedaan kemampuan dari setiap orang di sekitar kita ya. Jadi kita harus menghargai perbedaan itu. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.